Bank Indonesia menyebutkan posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal 4 2025 sebesar 431,7 miliar dolar Amerika, lebih tinggi 4,1 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan posisi utang luar negeri pada kuartal 3 2025 sebesar 427,6 miliar dolar Amerika. Bank Indonesia menyebutkan posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal 4 2025 sebesar 431,7 miliar dolar Amerika, lebih tinggi 4,1 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal 3 2025 yang sebesar 427,6 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menyebutkan posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal 4 2025 sebesar 431,7 miliar dolar Amerika, lebih tinggi 4,1 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan posisi utang luar negeri pada kuartal 3 2025 sebesar 427,6 miliar dolar Amerika. Dikutip dari laman BI, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan, perkembangan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada surat berharga negara internasional, seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Adapun penggunaan utang luar negeri pemerintah difokuskan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1%, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial 19,8%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,7%, serta transportasi dan pergudangan 8,6%. Posisi utang luar negeri pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULM pemerintah. Berbagi sumber IDX Channel. Ya pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 sebagaimana usulan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% PDB. Pemerintah lebih memilih memperluas basis pajak serta menutup kebocoran penerimaan dibandingkan menaikkan tarif. Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% PDB, sebagaimana yang diusulkan IMF dalam pandangan terbarunya. Pemerintah memastikan kondisi defisit saat ini masih terkendali dan belum melampaui ambang batas yang direkomendasikan. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, rekomendasi IMF memang dapat menjadi opsi kebijakan, namun belum relevan diterapkan dalam situasi ekonomi saat ini. Pemerintah dipastikan lebih memilih memperluas basis pajak serta menutup kebocoran penerimaan dibandingkan menaikkan tarif. Langkah tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa menambah beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kan selama ini kita 3%-nya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Mau dipajakin, mau naikin pajak? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat kita nggak akan ubah-ubah itu tarif pajak, tapi kita akan ekstensifikasi tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonomi tumbuh lebih cepat sehingga pajak saya hingga 3% itu bisa dihindari secara otomatis. Sebelumnya dalam kajian fiskal terbarunya, IMF menyarankan pemerintah untuk menaikkan secara bertahap pajak penghasilan tenaga kerja sebagai salah satu sumber pendanaan investasi publik menuju target pembangunan jangka panjang. Hal tersebut dilihat dari kebutuhan Indonesia dalam membiayai defisit anggaran Indonesia pada 2025 yang berada di kisaran 2,92% terhadap PDB atau mendekati batas maksimal 3% yang direkomendasikan. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 13,92 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Kortex mereka secara nasional per 18 Februari 2026. Pencapaian aktivasi ini didominasi oleh wajib pajak orang pribadi yang mencapai 12,92 juta akun.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus mendorong transisi sistem perpajakan ke arah digital melalui implementasi Cortex. Per 18 Februari 2026 sebanyak 13,92 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Cortex mereka secara nasional. Pencapaian aktivasi ini dominasi oleh wajib pajak orang pribadi yang mencapai 12,92 juta akun. Wajib pajak badan mencapai 892.396 akun, wajib pajak instansi pemerintah 89.503 akun, dan wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sebanyak 225 akun. Direktorat Jenderal Pajak juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan pelaporan SPT tahunan lebih awal, guna menghindari kepadatan sistem menjelang batas akhir pelaporan pada 31 Maret bagi orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan. Hingga 18 Februari 2026 total laporan SPT yang masuk mencapai 2,90 juta. Mayoritas laporan SPT berasal dari kelompok wajib pajak orang pribadi yang merupakan karyawan. Berdasarkan data Ditjen Pajak, wajib pajak orang pribadi karyawan yang telah melaporkan SPT mencapai 2,55 juta. Wajib pajak pribadi non-karyawan 270.960 laporan dan wajib pajak badan mencapai 82.930 laporan. Jakarta, Tim Liputan ADX Channel. Pemerintah terus memperkuat sistem pembiayaan melalui skema kredit usaha rakyat berbasis kekayaan intelektual dengan melantik 64 jasa penilai kekayaan intelektual. Pemerintah mengakui selama ini industri kreatif berbasis aset intelektual kesulitan memperoleh kredit karena keterbatasan agunan. Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kreatif nasional melalui pengembangan sistem pembiayaan melalui skema kredit usaha rakyat berbasis kekayaan intelektual. Upaya ini ditegaskan dengan melantik 64 intelektual property valuator atau jasa penilai kekayaan intelektual. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsha menyebut pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis aset intelektual. Pasalnya selama ini industri kreatif berbasis aset intelektual kesulitan memperoleh kredit karena keterbatasan agunan. Teuku Rizky Harsha memastikan pemerintah tengah menyiapkan skema KUR berbasis kekayaan intelektual dengan suku bunga kompetitif sebesar 3 hingga 6% per tahun. Targetnya penyaluran kredit sektor ekonomi kreatif dapat meningkat hingga 10 triliun rupiah di 2026. Jasa penilai KI ini bisa untuk pinjaman komersil yang secara umum, artinya berdasarkan kebutuhan, tetapi juga bisa mendampingi untuk penyerapan KUR industri kreatif berbasis KI yang diberikan oleh pemerintah 10 triliun rupiah di tahun 2026 ini. Dengan infrastruktur penilaian yang semakin kuat, kekayaan intelektual diharapkan diakui sebagai aset bernilai tinggi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.